Selamat berjumpa dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertemuan kali ini adalah pengantar bagi pendidikan kewarganegaraan yang akan kita lakukan beberapa sesi. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan ilmu yang membicarakan relasi antara individu dan negara. Ilmu yang membicarakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi di sini akan dibahas terkait negara, warga negara, bagaimana hak dan kewajibannya. Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah membangun nasionalisme. Bagaimana peserta akan berupaya untuk digali rasa nasionalismenya, rasa kebangsaannya, sehingga dengan demikian rasa kebangsaan itu akan mampu dirasakan dan kemudian ditunjukkan dalam kehidupan bernegara. Landasan pendidikan kewarganegaraan adalah Konstitusi UUD 45 dan Undang-Undang 12 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan adalah seputar kesadaran bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, demokrasi, HAM, dan kesadaran bela negara. Basis pendidikan kewarganegaraan adalah filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, bernegara adalah berkonstitusi. Bernegara adalah bagaimana menjalankan Pancasila dan konstitusi secara baik. Terkait hal itu terdapat 4 pilar hidup berbangsa, yaitu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, sebagai dasar negara, dan sebagai cita-cita, sebagai ideologi. Kemudian UUD 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita menyadari kehidupan bernegara yang beragam, kenyataan bahwa bangsa Indonesia itu beragam, dan kemudian NKRI, bahwa NKRI telah dinyatakan final di dalam Undang-Undang Dasar. Nilai Pancasila terdiri dari 5 prinsip seperti yang kita ketahui tentang prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keindonesiaan, kerakyatan, dan keadilan.
Ketuhanan bukan Tuhan suatu agama, tetapi adalah koeksistensi dari ketuhanan agama-agama. Ketuhanan di sini mengayomi berbagai agama dan kepercayaan, dan setiap pemeluk agama bebas beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemanusiaan di sini terkait dengan hak asasi, hak hidup, hak milik, hak sosial dan politik, dan lain-lain. Sedangkan keindonesiaan adalah rasa persatuan, adalah rasa sebangsa, rasa senasib. Kerakyatan adalah bagaimana demokrasi dijalankan. Bukan demokrasi cara barat, tetapi demokrasi khas Indonesia. Kerakyatan, demokrasi permusyawaratan, demokrasi yang didasari oleh musyawarah mufakat. Dan kelima adalah keadilan sosial. Meskipun kita pro pasar, bangsa ini pro pasar, tetapi bangsa ini berkeadilan sosial. Mencita-citakan kehidupan bernegara yang berkeadilan sosial, di mana orang-orang yang kalah dalam pasar itu terjamin hidupnya. Pancasila sebagai dasar negara, artinya dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kata Bung Karno, Pancasila merupakan weltan saung, satu dasar filsafat. Pancasila adalah satu alat mempersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit, terutama imperialisme. Bung Karno juga mengatakan, tiap-tiap bangsa mempunyai tunnya sendiri, dan tun bangsa Indonesia ialah Pancasila. Terdapat 4 kausa dalam Pancasila. Pertama, kausa materialis. Ini adalah asal mula bahan. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat dalam kehidupan manusia Indonesia berabad-abad lamanya. Kemudian yang kedua adalah kausa formalis, asal mula bentuk. Bentuk Pancasila terumuskan dalam 5 kalimat yang dicetuskan pada sidang BPUPKI, dan kemudian disempurnakan dalam PPKI. Yang ketiga adalah kausa efisien, asal mula karya. Proses pemikiran dari mulai perumusan hingga pengesahan. Dan yang keempat adalah kausa finalis, asal mula tujuan. Tujuannya adalah mendasari berdirinya Republik Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi merupakan sistem ajaran tentang makna kehidupan, tentang nilai-nilai dasar, dan tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Pancasila adalah warisan ideologi. Ia merupakan suatu rumusan cita-cita bangsa. Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila sebagai cita-cita. Apa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Itulah Pancasila sebagai ideologi.
sejarah berdirinya bangsa Indonesia, terdapat beberapa tantangan terhadap Pancasila. Antara lain perdebatan antara ideologi Islam dan Pancasila. Perdebatan ini sampai sekarang masih terjadi. Bagaimana misalnya ada momen di mana ketika Pancasila terlihat ditinggalkan dan ideologi Islam terlihat begitu menarik. Tetapi kemudian ada juga momen di mana ideologi Pancasila kemudian menjadi bersinar kembali. Di era Bung Karno pernah mengajukan konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Meskipun konsep ini tentu saja sulit diterima, dan pada dasarnya tidak mungkin menyatukan antara nasionalis, agama, dan komunisme. Tetapi konsep ini pernah ditelurkan oleh Bapak bangsa. Dan tentu ini menjadi perdebatan bahkan sampai sekarang. Di era Orde Baru pernah pemerintahan Soeharto membuat sebuah badan namanya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat dengan BP7. Tugas BP7 adalah mengawal Pancasila melalui penyelenggaraan penataran P4. Tapi kemudian begitu Orde Baru tumbang, BP7 dengan P4-nya sirna. Sekarang di era reformasi, pemerintahan Joko Widodo menggantinya dengan BPIP. Beberapa penyimbangan telah pernah dilakukan oleh pemerintahan kita. Di era Orde Lama misalnya, sistem presidensial periodik menjadi sistem kepresidenan seumur hidup. Bung Karno menjadi pemimpin besar revolusi. Demokrasi berubah menjadi demokrasi terpimpin, yang adalah bukan demokrasi. Menciptakan Nasakom dan menyamakannya dengan Pancasila. Sementara Orde Baru yang di awalnya mengatakan bahwa ingin menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen, pada akhirnya juga melakukan penyimpangan. Orde Baru mengklaim melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, jadinya penyeragaman, pembatasan agama, pseudo-demokrasi, kebebasan pun diberangus. Penafsiran Pancasila berada di tangan pemerintah. Pemerintahan Soeharto ketika itu amat indoktrinatif. Pancasila menjadi ideologi tertutup. Ideologi yang dicangkokkan ke masyarakat tanpa masyarakat diberikan kebebasan untuk memikirkan, untuk memperdebatkannya, untuk mendiskursuskannya. Kemudian dengan dalih persatuan dan kesatuan, pemerintahan Soeharto seringkali melanggar hak-hak asasi manusia. Baik, saya kira itu sebagai pengantar dalam kajian kewarganegaraan. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar Anda akan mendapatkan materi-materi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dan materi-materi serupa ke depan. Terima kasih.